Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yehezkiel 3 ayat 17. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema tanggung jawab sang penjaga iman. Pada zaman kuno, seorang penjaga memiliki tugas yang sangat krusial. Ia berdiri di atas tembok kota, terjaga saat orang lain tidur, dan memandang kejauhan untuk melihat apakah ada bahaya atau musuh yang datang. Jika ia melihat bahaya tetapi tidak meniup sangkakala, maka kehancuran kota itu akan ditanggungkan di atas kepalanya. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memakai metafora ini untuk menjelaskan panggilan setiap orang percaya. Saudara-saudara, ada 3 pesan penting yang perlu kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Pelajaran yang pertama adalah panggilan sebagai penjaga bukanlah pilihan. Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau. Ini bukan tawaran atau hobi, melainkan sebuah penetapan ilahi. Kita sering berpikir bahwa tanggung jawab rohani hanya ada pada pundak pendeta atau penginjil. Namun setiap kita yang telah mengenal kebenaran ditetapkan menjadi penjaga bagi orang-orang sekitar kita, keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Kita dipanggil untuk peduli pada keselamatan mereka. Pesan yang kedua adalah mendengar sebelum berbicara. Bapak Ibu Saudara, tugas penjaga dimulai dengan bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman dari mulutku. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang penjaga tidak boleh mengarang pesannya sendiri. Ia harus memiliki telinga yang peka terhadap suara Tuhan sebelum kita bisa memberikan nasihat atau peringatan kepada orang lain. Kita sendiri harus sudah berdiri di atas tembok untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita tidak boleh membawa opini pribadi, melainkan membawa pesan dari mulut Tuhan. Pesan yang ketiga adalah keberanian untuk memperingatkan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan menginstruksikan, peringatkanlah mereka atas namaku. Memberikan peringatan seringkali bukan tugas yang populer. Kita mungkin takut dianggap menghakimi atau sok suci. Namun kasih yang sejati tidak membiarkan orang yang dicintai berjalan menuju jurang kehancuran. Jika kita tahu seseorang sedang dalam bahaya rohani atau moral, memperingatkan mereka dengan kasih adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi perenungan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Ada 4 poin penting yang perlu kita renungkan dari ayat ini. Poin yang pertama adalah mandat ilahi. Aku telah menetapkan engkau. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yehezkiel tidak mengajukan lamaran untuk menjadi penjaga. Tuhanlah yang menetapkannya. Dalam konteks sekarang, penjaga bukan hanya pendeta, tetapi setiap kita yang mengenal kebenaran. Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara di tengah keluarga, di kantor, di pekerjaan, atau lingkungan pertemanan, bukan tanpa alasan. Bapak Ibu ditetapkan di sana untuk menjadi mata Tuhan yang memperhatikan keadaan rohani orang-orang di sekitar Anda.
Poin yang kedua adalah tugas seorang penjaga. Pada zaman Alkitab, penjaga berdiri di atas tembok kota. Saat semua orang tertidur, dia harus tetap terjaga. Jika dia tertidur atau lalai, seluruh kota bisa binasa. Menjadi penjaga berarti memiliki kepekaan dan kepedulian. Dunia sering mengajarkan urus saja urusanmu sendiri, tetapi Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk peduli pada keselamatan jiwa orang lain. Kita tidak boleh menjadi egois dengan keselamatan kita sendiri, sementara orang di sekitar kita berjalan menuju kehancuran. Poin yang ketiga adalah pentingnya mendengar sebelum berbicara. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman dari mulutku, Bapak, Ibu, Saudara, seorang penjaga yang baik tidak memberikan alarm palsu berdasarkan perasaan sendiri. Dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat atau yang ia dengar dari sang raja. Kita tidak bisa memberikan peringatan atau nasihat yang benar jika kita sendiri tidak bersekutu dengan Tuhan. Sebelum mulut kita berbicara kepada manusia, telinga kita harus terlebih dahulu mendengarkan suara dari Tuhan. Nasihat yang tidak bersumber dari firman Tuhan hanyalah opini manusia yang tidak memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Poin yang keempat adalah keberanian menyampaikan kebenaran. Peringatkanlah mereka atas namaku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tugas penjaga adalah meniup sangkakala, terlepas dari apakah orang yang mendengar akan suka atau tidak. Mengingatkan orang akan dosa atau kesalahannya seringkali membuat kita tidak disukai. Kita takut dianggap sok suci atau menghakimi. Namun ayat ini mengajarkan bahwa memperingatkan orang lain adalah tugas yang diberikan Tuhan atas nama Tuhan. Jika kita diam saat melihat saudara kita berbuat dosa, kita sebenarnya tidak sedang mengasihi mereka. Kita hanya sedang mencintai kenyamanan diri kita sendiri. Kasih yang sejati berani berkata jujur. Saudara-saudara terkasih, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa keselamatan orang lain ada hubungannya dengan ketaatan kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk mengubah orang tersebut, karena itu bagian Tuhan. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk setia menyampaikan pesannya. Menjadi penjaga berarti memiliki kepekaan dan kepedulian. Di dunia yang semakin individualis ini, mudah bagi kita untuk berkata, itu bukan urusanku, itu urusan mereka. Namun Tuhan menempatkan kita di tengah keluarga atau komunitas kita sebagai penjaga. Jika kita melihat seorang teman mulai menjauh dari Tuhan, atau seorang anggota keluarga terjebak dalam kebiasaan yang merusak, jangan diam. Karena itu mintalah hikmat kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya dan sampaikanlah peringatan dengan rendah hati dan kasih. Ingatlah, tugas kita adalah menyampaikan pesan. Hasilnya ada di tangan Tuhan. Namun jika kita diam, kita mengabaikan tugas yang Tuhan telah tetapkan. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati dari Tuhan. Mari kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan mereka terjerumus masuk di dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Sebab itu, mari jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Lakukanlah yang terbaik. Biarlah seluruh aspek hidupmu menjadi kesaksian yang baik bagi orang sekitarmu. Dan biarlah mereka melihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.